bahwa ya orang berpikir ke sana. Terserah. Jadi misalnya dari aspek hukum saya dianggap menghina Pak Harto, saya kira bukan, saya memainkan imajinasi orang. Ya, saya sedang banget, sudah lama saya kepengen ketemu Mas Butet. Sekarang akhirnya saya bisa diterima di Warung Bu Ageng. Oh, ini legend yang baru nih, Mas ya? Ya, panggungnya istri saya. Bu Ageng itu nama istri ya? Cucu saya memanggil saya Pak Ageng, memanggil istri saya Bu Ageng. Kamu punya cucu? Satu. Oh, satu. Kalah kalau aku, Mas. Aku udah hampir 4 ini. Iya. Mas Butet lahir tahun 61 ya? 61. Jadi tahun ini masuk ke 60. Menuju 60. Menuju 60. Sebentar lagi 60. Tapi sudah tergolong lansia. Jadi gara-gara suntik vaksin itu, iya. Ternyata 59 menuju 60 kategorinya lansia. Saya tahun depan kalau gitu. Tapi hebatnya Mas Butet itu masih bertahan loh ya. YouTube masih rame, ya, undangan itu. Panggung masih banyak. Undangannya tiara, panggungnya tiara. Tiara, ya. Tapi kan karena COVID kan. Ya, karena COVID saya jadi punya YouTube channel. Jadi YouTube channel. Aku nonton loh Mas yang di Mola ya. Mola. Ya. Waduh, keren banget. Sampai berapa episode Mas? Udah 8 kali ya. Ya baru 8 udah langsung itu kena COVID. digarapnya keren banget. Itu tim produksinya siapa Mas? Timnya dari Mola. Dari Mola, pasti itu keren. hanya untuk wawancara seperti itu dengan 6 kamera. Oh iya. Iya, itu Mirwan itu Mas, itu enggak. Dan itu dia ngedit sendiri tuh Mas. Iya. Dia perhatiin betul. Tapi bos Mirwan itu memang detail kerjanya. Ya. Mas ini siapa aja ya Mas? Ini orang-orang tokoh-tokoh Jogja semua. Orang-orang yang lahir atau tumbuh di Jogja. Di Jogja. Tapi memberikan kontribusi untuk Indonesia. Indonesia. Dan namanya tidak semata-mata populer. Jadi tidak semua orang yang terkenal bisa di sini. Tapi dia harus punya kemanfaatan secara sosial untuk komunitas-komunitasnya, untuk banyak orang gitu. Yang menentukan kuratornya siapa? Mas Butet sendiri? Saya. Nggak bisa dibantah. Lalu ada syarat lain. Apa? Harus almarhum. Ya. Supaya orang yang hidup tidak ngiri kepengen tidak dipasang ngiri, di sini. Jaduk aja saya pasang setelah mati dia. Itu Mas Jaduk nanti tolong di-shoot ya. Oke, saya sebelum bahas Mas Jaduk, ini Bapak ya Mas, Pak Bagong ya? Ya, almarhum Pak Bagong. Ini koreografer top banget. Kalau nggak salah apa tarian yang dia buat Yapong. Yapong kan ya? Yapong itu kan malah hari ini disangka sebagai tari tradisional Betawi. Padahal ciptaan orang Jawa. Orang Jawa, Pak Bagong. Dulu kalau kita bikin event-event kayak multi-event gitu, koreografer ya mesti Pak Bagong dulu. Ya kalau sekarang kan Eko PC, generasi Pak Bagong hari ini lah. Iya. Padahal dia juga pelukis ya Mas? Pelukis. Sekolah resminya formalnya di ASRI itu ya, angkatan pertama ya. Itu gila ya, di Jogja itu, terutama untuk para millennials atau generasi Z, ada sekolah yang melahirkan demikian banyak seniman. Akademi Seni Rupa Indonesia. Ya. Sekarang jadi fakultas Seni Rupa. Ya. Masuk di ISI. Ya. Dulu akademi sendiri Dulu ya? Akademi, lalu sekolah tinggi, STSRI, ASRI, lalu menjadi ISI. Saya cuma ingat ada Amri Yahya, kebetulan kami berasal di satu daerah dan bapaknya dengan bapaknya saya itu namanya sama-sama Yahya. Jadi sambil mengangkat anak. Sama-sama Palembang. Palembang, ya satu kampung. Palembang. Bukan lagi Palembang lagi, satu kabupaten. Oh. Iya, Ogan Ilir. Iya. Jadi itu Mas Tanto kan berapa bulan gitu waktu kuliah di sini itu ngekosnya di rumah Pak Amri. Pak Amri itu. Ini HB Mas ya, HB 9? Iya, HB 9. Sorry tangan kiri ini luar biasa nih, sastrawan luar biasa, Umar Khayyam. Ya. Pak Khayyam itu juga sering disebut Pak Ageng. Oh ya? Di dalam kolom beliau, serial kolom waktu itu dimuat di Kedaulatan Rakyat sudah dibukukan. KR ya? Ya itu alter ego dalam tokoh yang bernama Pak Ageng itu merepresentasi beliau. Dan saya termasuk salah seorang yang sering berkunjung. Murid lah, beliau itu mentor kami di Jogja. Dan beliau juga sangat suka kuliner. Seperti istilah maknyus yang dipakai Mas Bondan itu kan
diciptakan Pak Kayam di buku kolom itu. Oh gitu. Iya. Jadi itu bukan khasnya Pak Bondan ya? Bukan. Pak Bondan juga mengakui menceritakan Maknyus itu istilahnya Mas Kayam, beliau bilang gitu. Kalau yang orang mangan kumpul itu buku tentang kolom yang alter ego Pak Kayam sebagai Pak Ageng itu. Pak Ageng itu. Kok Mas Butet dipanggil Pak Ageng juga? Jadi Pak Kayam itu menciptakan Pak Ageng sebagai fiksi. Lalu saya itu menyapa eyang saya, ayahnya Pak Bagong, itu juga Pak Ageng. Tapi saya nggak sempat melihat dia hidup. Jadi saya ada 2 Pak Ageng yang saya kenal, itu tidak pernah nyata. Maka ketika saya mulai punya cucu, saya tidak ingin dipanggil kakek atau eyang atau simbah, terasa tua. Saya pengennya dipanggil Pak Ageng. Pak Ageng. Udah saya memutuskan cucu saya memanggil saya. Ada mana nggak Mas Ageng itu dalam bahasa Jawa? Besar. Oh, Ageng itu besar. Pak D. Pak D. Biasanya untuk Pak D, tapi juga bisa untuk orang yang lebih tua. Jadi Pak Ageng. Mas Butet itu di keluarga anak nomor 1 tuh? Nomor 5. Oh, nomor 5 justru? Nomor 5. Oh, Mas Jaduk di bawahnya lagi? Jaduk bungsu. Bungsu? Iya. Berapa bersaudara sih Mas? 7. 7 bersaudara. Semua seniman? Kakak saya yang paling besar, perempuan, sudah meninggal, itu penari. Penari? Hidupnya dari kecil sampai beliau meninggal, menari. Konsisten? Terus? Itu seperti keranjang sampah harapan-harapannya Pak Bagong yang tidak terwujudkan. Dari bayi udah dicetak jadi penari itu. Sampai mati. Mas Butet enggak ya? Saya enggak. Saya mau dicetak, saya ngelawan. Oke, gitu. Oh ini itu HB juga Mas ya di atas ya? Itu HB ke-7. Ya, itu di Ponegoro. Udah kelihatan. Mas Willy di Mas Igu ya? Iya. Ini. Itu masih muda itu Mas Willy itu. Ini pemberontak zaman ini. Itu Ini will produce Surendra Rendra, Wes Rendra. Si burung. Itu ganteng pol itu playboy tulen. Playboy tulen. Oh, ini Pak di Sumanto. Ya. Pak Mubiarto. Ini semua. Pak Besut. Pak Besut. Waduh, ini anak-anak sekarang enggak ngerti nih, Mas. Nggak tahu. Mas Butet barangkali bisa ceritakan Pak Besut kan? Pak Besut itu pada waktu masa perjuangan dia bersahabat dengan Romo Sugio Pranoto. Apa tuh istilahnya coro Katolik. Dia monolog di RRI menceritakan memotret potret sosial. Tokohnya namanya Pak Besut, nama aslinya Wardoyo nama aslinya. Wah, kali ini Jelas. Ini kalau anak-anak Indonesia nggak kenal beliau parah ini. Tino Sidin, dulu topnya di TVRI. Kalau gambar apapun bagus. Banyak perupa-perupa kontemporer hari ini yang masa kecilnya dipengaruhi beliau. Iya. Semangat melukisnya. Wah, luar biasa. Ini Kirjo Mulyo, ini penulis ya Mas? Penyair. Ini Prof. Yohanes, ini bapaknya Helmi Johannes. Ini Dr. Sarjito. Ini Kasimo. Ini Pak Sabto Hudoyo. Ya, ini Pak Kosbini. Pencipta lagu padamu, Padamu Negeri. Wih, luar biasa nih. Pak Wasito Dipuro, ini musiknya, dia jadi profesor di Amerika. Komposisi gamelannya itu ditaruh di ruang angkasa. Oh iya? Iya. Komposisinya? Iya. Wih, ini Bobre. Jadi karena dia mempunyai kemanfaatan ekonomi kepada masyarakat luas. Pencipta resep ayam goreng. Yang hari ini masih banyak Nyonya Suwarti segala macam itu induknya dari Mbok Bre. Jadi bayangkan itu investasi kulturalnya. Pahlawan kuliner ya Mas. Ya. Ini Kunto Wijoyo. Ya, sejarawan. Penulis. Iki Romo itu ya Mas ya. Romo Sudmulder. Kenapa ditaruh di sini? Ya, ahli sastra Jawa. Bule. Yang Londo mengamalkan sampai hari ini orang bisa studi sastra Jawa, kalau tidak ada ini hilang jejak kita. Pak A.R. Fahrudin. Ini dulu pernah jadi pimpinan Muhammadiyah, PP Muhammadiyah. Caranya bicara soal agama itu sangat teduh, sejuk. Kayak Hamkala kali ya? Persis. Santai, tidak ada marah. Tidak ada marah. Islam menjadi seperti Kaliurang, sejuk. Saya main monolog, inspirasinya juga karena sering lihat beliau mimbar agama di TVRI waktu itu. TVRI Jogja. Ya, bagaimana dia mengartikulasikan pikiran-pikiran yang sensitif, menjawab pertanyaan yang sensitif dengan santai dan jenaka.
jenaka. Oke, ini Ki Hajar Dewantara. Ya. Kebangetan kalau kita nggak ada ini tokoh pendidikan ya, luar biasa. Iki Mas Cokro Cokrojiyo, tokoh ketoprak. Aktor ketoprak. Paham kalau itu. Kalau ini keren. Dr. Wahidin. Ya. Ya ini Budi Utomo ya. Ya. Ini tokoh pergerakan. Ini pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mas Kiai Ahmad Dahlan tuh orang Jawa atau orang Padang? Orang Kauman sini. Bukan aslinya orang Kauman, Jogja. Kauman, ya? Iya, dekat keraton situ. Ini kan pendiri Muhammadiyah tuh? Iya. Luar biasa. Markayam, apa novel apa? Cerpennya Sejuta Mangan Kunang-Kunang di Manatan. Iya. Seribu kunang-kunang. kunang Oh, saya markup. Orang stan kok markup. Makanya saya ragu tadi. Iki siapa Mas? Ini Profesor, Romo Doktor. Driyakara. Oh, Tokoh filsafat. Ini nama sekolah filsafat ada ya? Iya, yang dipakai Jakarta sekolah filsafat. Driyakarya ya beliau ini. Oke, iki siapa? Oh, ini Jenderal Sudirman. Pangeran Diponegoro. Ini pangeran Jawa, pokoknya dia yang paling banyak menghasilkan budgetnya Belanda dalam berperang. Iya. Iya, makanya Belanda marah banget. Ditipu dan ditangkap ya, Iya. Iki Sowas. Linus Suryadi Adi. Oh, Penyair, prosa lirik, pengakuan Pariem itu. Pengakuan Pariem ya. Iya. Oh, ini orang. Dia sangat berpengaruh lah untuk dunia sastra itu dengan bahasa itu. Ini Romo Mangun. Romo Mangun Wijaya. Jadi ada yang di Kalicode ya? Kalisode ya. Kalicode. Ya. Arsitek beliau Mas? Arsitek. Jadi tiba-tiba dia mengajar di UGM juga. Wajar UGM ya. Ya. Kalau nggak salah waktu itu Kalicode itu proyek itu yang orang-orang yang di pinggiran itu Ya. dibikinin rumah yang keren-keren. Orang Girly itu dulu istilahnya, anak-anak Girly ya. Girly istilahnya. Girly ya. Di Jogja tuh banyak sekali istilah-istilah yang cuman di sini ada. Iki siapa Mas? Romo Sas, penari klasik Jawa. Oh, penari justru. Penari. Tapi Romo. Romo. Tapi Romo itu kan tidak harus sebutan seorang pastor, rohaniawan. Kalau di Jawa itu, Romo itu sebutan sekutu orang yang dituakan, yang dimuliakan. Oh ya. gitu. Bapak saya itu juga banyak anak-anak didiknya memanggil Romogong. Romogong itu. Biasa itu dipanggil Romo. Oke. Ini Fajar Sidik. Fajar Sidik. Ini dosen di Asri. Tadi saya SH Mintarja nih Mas. SH Mintarja. Saya melihat tadi SH Mintarja. Ada. Pak Rudin, Bagong. Jadi kenapa SH Mintarja tuh untuk saya waktu saya kuliah sekolah itu karya-karya beliau luar biasa ya. Kayak kebaca saya SH Mintarja. Ada kok. Jadi enggak. Kayaknya di sini. Oh ini Mas. Iya ini. Oh, tadi aku bahas tadi. Api di Perdikan Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Di Bukit Menoreh. Terus ada lagi nih. Dulu kan terbitnya sebulan sekali kan? Tiap hari. Api di Bukit, sebelum Api di Bukit Menoreh itu Maisa Jenar. Maisa Jenar. Itu dulu sebagai cerita bersambung di koran Kedaulatan Rakyat. Setiap hari dia nulis. Tapi dibukukannya 1 bulan sekali. Iya 1 bulan sekali jadi buku. Gitu. Kayak Kuping Ho gitu kan. Tokonya Agung Sedayu ya. Ya. Top banget ini. Wah. Jadi Agung Sedayu sebelum properti ya beliau ini. Oh iya. Sekarang nama properti hebat ya. Milenial tahunnya itu properti ya Agung Sedayu. Pencipta tokoh Agung Sedayu itu. Oh, itu Basio. Basio tuh ini Pak. Toprak ya Mas, pelawak. Lawak. Kan, ya? Jadi Lucu dia banget, ya? dagelan Mataram. Dagelan Mataram. Seluruh lawak ala Sri Mulat, inspirasi dan sumber Basio. utamanya ini, Basio. Teater Gandrik yang saya mainkan pun, kalau ditelusur berinduknya pada cara bercanda ala Basio. Gandrik itu masih ada nggak sih Mas? Masih. Masih? Ya. Cuma nggak bisa pentas. Nggak bisa pentas. Iya, di Arab dulu. Saya dulu pernah nonton pertama kali waktu tayang di TVR, itu lucu. Jadi Gandrik itu ada ngumpul gitu, mainnya di tengah gitu Mas. Ya, begitulah. Saya kenal Mas Butet juga awalnya di situ Mas. Saya waktu itu masih di Palembang, ya. Itu yang siapa Mas? Ibu-ibu itu Mas? Nyi Condrolukito, seorang sinden, penyanyi Waranggono ya, Oke. Jawa. Oke. Yang mitos sangat terkenal lah pada masa itu dan Sinden, ya? dia melahirkan banyak murid-murid yang Antara lain Waljina.
Oh enggak di Jogja. Jadi Jogja. dunia seni suarawati itu. Kalau sekarang Soimah lagi. Ya, Soimah, Indah Laras, Seruti. Seruti Respati. Mana terus itu? Wah, ini salah satu pelukis terhebat Indonesia, Avandi. Ya, saya beruntung Mas. Saya dulu kan auctioneer pelelang lukisan. Saya orang pertama yang menembuskan lukisan Avandi 1 miliar. Oh ya? Iya, sebelumnya 500. Oh, sekarang 10 miliar, 12 miliar Avandi. Ya, banyak sekali dan melahirkan satu aliran ya. Ya, style Avandi. Ya. Ya. Di sana ada siapa aja di belakang? Ada Ki Ageng Suryo Mentaram. Oke. Filsuf Ya. Dia putra dari HB7. Dia menanggalkan kebangsawanannya, hidup jadi petani. Oh iya? Ya. Lalu mengajarkan filsafat Jawa, termasuk ilmu bejo itu. Ilmu bejo itu dari beliau? Iya, ya, ilmu bejo, mulur mungkret segala macam itu. Baca banyak inspirasi dari cara berpikir beliau dalam menyikapi hidup ini. Siapa namanya, Mas? Ain Alkam nggak ada ya, Mas? Nggak ada. Ada Amriyahe juga nggak ada? Nggak ada. Ada Pak Mukti Ali. Mukti Ali, itu mantan Menteri Agama ya? Ya, ada Ki Timbul, Hadi Prayitno, ada Pak Harto. Pak Harto? Ya, ada. Kan bagaimanapun dia orang Jogja. Orang Jogja. Tapi taruhnya di ujung itu. Ya, ini masalah blocking aja. Dulu kan Mas Butet kan banyak dapat rezeki karena menirukan suara Pak Harto kan? Rezeki ini. Dulu Mas Butet itu meledak banget waktu monolognya Pak Harto itu ya. Momentum masa lalu itu. Kenapa akhirnya berhenti memainkan tokoh Pak Harto, Mas? Sesuai kebutuhan saja. Sesuai kebutuhan? Iya, kalau nggak dibutuhkan masa dimuncul-munculkan. Kalau misalnya ada karakter yang diperlukan ya dimainkan. Tapi akhirnya kan Mas Butet juga tidak hanya menirukan suaranya Pak Harto kan ya? Ya siapa saja sesuai kebutuhan tadi. Karakter. Kan saya aktor. Aktor itu kan menafsir karakter, menghadirkan, lalu menciptakan keunikan di dalam karakter itu dengan melakukan satu eksplorasi kan. Nah kalau ini kayaknya cocok pakai suara yang sejenis ini gitu. Memang akhirnya Mas Butet itu memainkan karakter ya. Jadi monolog itu kan identik sekali dengan seorang Butet ya. Itu beda monolog. Orang kan sering merancukan antara monolog dengan stand up comedy ya. Iya. Menurut saya beda banget. Bedanya di mana? Kalau stand up comedy, karena sudah pakai predikat komedi, itu mendapatkan tawa, itu menjadi tujuan. Monolog belum tentu? Belum tentu, tidak harus. Tidak harus? Karena monolog itu bercerita sendiri tentang sesuatu, bisa tragedi, bisa komedi, bisa romantik. Jadi kita memainkan karakter yang ditawarkan oleh cerita itu. Bisa satir. Nah, dan tidak harus melahirkan efek tawa. Tapi karena saya itu suka yang sifatnya komikal, komedi gitu. Yeah. Orang tertawa akibat saya berhasil memainkan peran itu. Bukan karena saya ingin mendapatkan ketawa yang banyak. Orang tersenyum simpul saja, itu membuktikan bahwa tafsir saya memainkan karakter nggak keliru. Ya udah bener gitu aja. Dulu Mas Butet memainkan karakter Pak Harto itu setelah beliau lengser, Pak? Sebelumnya. Oh iya? Tahun 97. Dan sebelum itu waktu main di Teater Gandri tahun 87, lakon Demit itu, saya menceritakan karakter Jin. Jin. Kan saya nggak punya tafsir Jin itu apa, cuma di dalam cerita digambarkan ini ada Jin dengan posisi yang tertinggi. Dan dia mempunyai anak buah level menteri gitu. Maka saya menafsir Jin itu dengan suara yang mirip yang dikenal oleh penonton saya. Dan orang ketawa. Polisi yang nungguin pun ketawa gitu loh. Karena Jinnya suaranya seperti itu. Dan saya tidak pernah mengatakan itu suara Pak Harto. Tafsirkan sendiri. Bahwa ya orang berpikir ke sana. Terserah. Jadi misalnya dari aspek hukum saya dianggap menghina Pak Harto, saya kira bukan, saya
memainkan imajinasi orang, karakter saja. Tapi orang bisa menyangka. Dan orang waktu itu karena ini ngomong soal pimpinan tertinggi, ngomong kepada genderuwo, saudara genderuwo, tolong kamu melakukan daripada apa gitu ya. Itu saya cerita dalam konteks skenario gitu. Tapi orang berimajinasi kemana-mana. Jadi saya secara legal tidak bisa dipersalahkan. Tidak disalahkan. Yang disalahkan adalah yang punya imajinasi itu, penonton-penonton itu. Jadi menyalahkan imajinasi penonton ya. Habis itu nggak ada yang negur yang ngancam-ngancam itu ada. Pada waktu itu. Iya. Ya sering sih dikuntit orang-orang yang aneh-aneh. Ada. Orang yang tiba-tiba memotret dengan penuh keganjilan. Sering sekali. Maksudnya memotret dengan penuh ganjil? Ya misalnya kalau saya ketemu fans saya habis pertunjukan biasanya. Setelah turun panggung orang minta foto bareng. Masa saya pentas tengah hari jam 7 pagi sudah ada orang pengen minta foto sama saya. Badannya keker, rambutnya cepayun. Itu barang bukti kalau udah ngawasin Mas Butet. Berarti intanya masih goblok. Tapi begitu beliau lengser, wah euforianya. Oh iya, itu 98 ya. Ya. Terus sentilan-sentilun. Ya. Itu 7 tahun ya Mas ya? 7 tahun. Dengan Mas Slamet, dengan Cak Lontong waktu itu ya? Kadang-kadang. Cak Lontong itu bintang tamu. Ya. Oke. Penulisnya Agus Nur. Agus Nur ya, aku ngerti. Ya. Yang Gandri juga ya? Kadang-kadang Agus Nur nulis. Gandri. Itu banyak juga karya Mas Butet. Berapa ratus episode ya? Itu kan seminggu sekali ya? Ya kali 52 aja. Kan 52 aja kali 7. Itu 350-an udah ya? Ya. Kenapa berhenti Mas? Karena... Berhenti itu diberhentikan? Berhenti. Karena juga pihak stasiunnya ya pengen yang baru lah, yang segar lain. Yang udah terlalu tua juga. Kedua, saya juga tidak bisa memenuhi ukuran-ukuran pencapaian dengan logika industri broadcast. Karena kalau misalnya di situ harus yang sifatnya entertainment dan lucu. Bagi saya lucu itu bukan mutlak tujuan. Lucu itu akibat. Nah, cara berpikir saya ini tidak bisa diakomodasi oleh parameter industri broadcast. Karena mereka mengukurnya kan audiens, usia produktif segini, ini yang target utama, gitu-gitu. Segmentasi saya nggak bisa. Produk seperti itu segmented. Ya udah, kalau memang saya tidak dianggap memenuhi syarat, saya misalnya berhenti, bagi saya sudah cukup. Saya sudah 7 tahun, punya program usia 7 tahun, saya anggap sudah sebuah prestasi ya. Ya udah. Sangat luar biasa. Dan udah, saya juga udah merasa tua, jempalian seperti itu rasanya udah nggak pantas lagi. Mas Djaduk akhirnya pergi lebih dahulu dari Mas Butet ya? Harusnya saya dulu. Kalau urut umur ya? Umur dan penyakit. Saya kan lebih dikenal banyak orang yang saya jantungnya udah pasang stand-nya aja 2 kali. Diabetes saya sejak 97. Dan sering diberitakan saya sakit. Penuh masalah. Djaduk itu kan seger-seger, sehat-sehat aja, masih lebih muda dari saya. Jadi untuk saya mengherankan, yang sakit-sakit saya kok yang mati Djaduk. Itu rahasia Gusti Allah. Shock banget ya Mas ya? Djaduk. Sangat. Saya merasa difabel. Saya kehilangan 1 kaki. Karena dulu selalu berdua ya? Selalu berdua, dan untuk di Jogja mengurus padepokan itu saya sudah membangun satu kesepakatan dengan Djaduk. Urusan-urusan domestik, Djaduk yang memberesin. Sehingga saya bisa punya mobilitas keluar kemana-mana, networking. Mas Djaduk semua yang ngurusin? Yang keluar saya, yang ke dalam Djaduk. Lalu Djaduk punya Qua Ethnica, punya sinetron, dia yang pada aspek pengolahan artistik lebih fokus ke sana. Teater Gandri dia nyutradarain, dia bikin musik, dia bikin lagu. Saya yang mengembara kemana-mana untuk merawat warisan Pak Bagong itu, Padepokan. Dalam perannya, pembagian perannya, Mas Butet lebih ke depan, Mas Djaduk itu walaupun dia pernah bermain film juga ya, lebih banyak di belakang ya Mas ya? Di belakang, tapi dia tetap sebagai aktor main. Oh iya ya? Sebagai pemusik, sebagai pemain film.
Termasuk petualangan Sherina itu. Iya. Ternyata bisa juga Mas Jaduk ya. Iya. Keren mainnya. Iya. Tapi cuma fokus pembagian tugasnya tadi itu. Ketika Jaduk nggak ada, saya setiap mendapat beban baru, saya selalu bersyukur bahwa bersamaan datangnya beban itu pasti saya diberi hadiah banyak. Hadiah itu bukan hanya berupa pencapaian-pencapaian ekonomi, tapi juga teman yang semakin banyak. Ilmu yang semakin banyak. Itu tetap saya syukuri. Ya awalnya memang orang sering kalau orang meninggal lu bilang sing ikhlas ya, ikhlas. Batin saya ikhlas matamu. Susah. Sampai sekarang. Saya itu masih kalau mendengar apa lagu yang dia ciptakan, dia aransemen itu. Yang mana Mas? Lagu yang mengiringi kematiannya Srengenge Nyunar. Saya itu tidak bisa membendung air mata saya. Begitu dengar, saya datang ke makam nangis. Kalau dengar lagu itu, saya di rumah, saya nggak sengaja buka-buka YouTube ketemu lagu dia, saya pencet gitu, begitu asu bajingan. Lagu Derek Dewi Maria, dia aransemen, dia bikin satu serial lagu rohani itu, yang nyanyi anaknya. Itu kalau dengar lagu itu ya sering nggak terbendung. Jadi saya bilang kalau ora iso, ora lilo, ora ikhlas, batinku ya matamu, kurang ngerasa gitu. Sampai sekarang saya punya kucing. Kucing itu saya anggap reinkarnasinya Jaduk. Oh iya gitu. Kucing saya itu warnanya abu-abu. Kami punya 25 kucing sekarang di rumah. Dan itu kucing terbesar di antara kucing-kucing kami. Persis kayak Jaduk. Karena warnanya abu-abu, kami kasih nama Grey. Lalu lama-lama kami memanggilnya Greg. Greg. Jadi kan baptisnya Gregorius. Dan dia paling kolokan. Setiap saya atau istri saya masuk kamar, dia yang paling cepat mengejar saya, berada depan pintu, masuk ke kamar dan minta dikeloni. Minta dielus-elus bajingan ini. Aku ini jangan-jangan reinkarnasinya Jaduk. Jadi kayak kehilangan satu kaki ya? Ya, difabel. Tapi luar biasa. Tapi saya tetap menyemangati anak-anak buah Jaduk untuk tetap berkarya. Quiet Nika masih jalan? Masih jalan. Orkes Sinterman kemarin yang lagu diciptakan itu tentang suntik vaksin, tentang protokol kesehatan, itu anak-anak Sinterman yang bikin. After Jaduk. Ya, ini anak-anak Quiet Nika juga sudah menyiapkan satu album baru. Beberapa komposisi itu termasuk warisannya Jaduk. Jaduk waktu itu di Afrika sama saya, dia menemukan satu melodi di Gunung Meja itu. Satu melodi yang dia bersiul-siul lalu merekam suaranya. Karena rencananya mau diikutkan dalam jazz festival di Johannesburg. Tapi Jaduk keburu meninggal kan. Lalu melodi yang ditemukan Jaduk itu akhirnya diaransemen sama anak-anak Quiet Nika. Gandre punya rencana apa lagi, Mas? Ini Susilo Nugroho sudah menulis cerita tentang pandemi. Tapi dari perspektif kejenakaan. Jadi ada ide unik. Ini kami belum memulai latihan, tapi Susilo sudah menceritakan kepada saya, skripnya udah jadi. Akan lucu. Tapi kita menggunakan dunia pewayangan. Tokoh-tokohnya. Tokoh wayang yang bertemu dengan tokoh-tokoh dalam dunia nyata. Problemnya tentang wabah. Bakal seru ya? Bakal seru. Kayaknya iya. Kan sekarang, tapi kan kita belum bisa manggung. Kan iso Mas, kan bisa hibrid sekarang. Panggung, lu bisa bayangin. Oh ya, perlu penonton ya Mas ya? Pertunjukan kayak Gandri nggak ada penonton, nggak bunyi. Justru reaksi interaksi nyeletuk. Iya. Dan itu spontan ditangkap ini Mas. Iya. Dan itu energi untuk kami. Iya. Belum bisa ya? Belum. Tapi kami akan coba latihan dulu. Iya, mestinya kan penontonnya terbatas, lebih banyak yang nontonnya dari rumah gitu, Mas. Iya, saya mau nggak mau. Dan berbayar. Ya. Eranya sudah bisa kan sekarang? Oh iya. Tahun lalu kan Happy Salma juga bikin, saya ikut main itu. Ternyata berbayar secara virtual juga ada segmennya. Orang bisa menghargai itu. Iya. Sekarang udah terbiasa, Mas. Ada beberapa I.O. gitu ya. Kayak Mas Doni audiensi gitu. Iya, 7 kamar itu ya. 7. Ya, itu keren banget. Ya, jadi banyak juga memberikan kesempatan kepada musisi-musisi yang
berbulan-bulan gak ada job, Mas. Tiarap gitu. Ya. Kelamaan near income. Near income. Udah gitu kan skill bisa hilang juga kan. Ya. Sense-nya juga bisa hilang kalau lama nggak ditampilin. Tapi juga lumayan pemerintah hari ini kan juga berperhatian. Ya. Beliau melalui Kominfo itu menciptakan panggung-panggung virtual. Virtual ya. Untuk kesenian-kesenian tradisional. Ya saya bisa mendapat kesempatan juga untuk beberapa teman seni-seni tradisional. Ya pengennya sih jangan hanya seniman tradisional, tapi juga seniman-seniman kontemporer. Ya. Bisa mendapatkan kemanfaatan dari pemulihan ekonomi nasional ini. Pengennya sih gitu. Banyak sih kalau ide-ide mau dibagaimanakan, terutama untuk kawan-kawan sastra, kawan-kawan seni rupa, harus bagaimana peran pemerintah untuk memberikan satu reward ekonomi supaya mereka berincome. Jadi tidak hanya praktisi seni tradisional, tapi siapapun lah mereka, meskipun sedikit, tapi pemerintah bisa mengemas itu sebagai bukan semacam bantuan langsung tunai, tapi memberikan semacam apresiasi, memberikan penghargaan. Jadi seniman kan butuh kebanggaan. Termasuk seniman lukis, Mas. Saya dengan teman-teman sekarang lagi membuat, saya dulu kan auctioneer, saya pelelang lukisan, Mas. Ya, jadi kita lagi membuat lelang online. Ya, bagus ya, lelang online. Karena saya tahu banyak sekali juga pelukis-pelukis yang sudah karyanya udah nggak ada lagi yang membeli gitu. Ya. Ya, jadi saya pikir ini yang kita lagi buat. Jadi kita berharap banget kalau bisa didukung. Karena saya tahu Jogja itu sarangnya pelukis ya. Ya, pelukis-pelukis mahal. Ya, Bali, Bandung, Solo, tapi Jakarta. Jogja itu luar biasa, Mas. Orang-orang Bali pun jadi pelukisnya di sini. Orang Padang jadi pelukis mentas ini dan lukisan mahal banyak sekali yang berasal dari Jogja. Ya. Jadi ini menjadi ini kita. Mas, kok akhirnya bikin restoran gitu ya, Mas? Bikin warung gitu ya, Mas? Ini ketika saya umur 50 tahun. Saya ingin memberikan panggung untuk istri saya. Memang tuh suka masak ya? Tukang masak. Saya seneng masak. Dia masakannya enak. Banyak kawan-kawan kalau ke rumah saya suguh masakan istri saya senang. Iya. Lalu mereka yang mendorong, bikin dong gitu kan. Kami istri saya itu udah 2 kali bikin. Tapi karena dulu ngontrak nggak punya tempat gitu. Sampai saya bilang nanti pada saatnya kalau saya punya tabungan, punya tempat sendiri, saya akan bikin panggung itu untuk kamu. Karena selama ini saya berpendapat seluruh pencapaian saya itu sebenarnya martirnya, tumbalnya itu adalah keluarga, istri dan anak. Ditinggalkan, ya. Ditinggalkan, kurang perhatian, macam-macam. Ya. Artinya ketika saya umur 50 saya merasa sudah cukup. Saya tidak mau ngejar ambisi personal saya. Saya kembali ke keluarga. Saya ingin gantian karena kalian dan anak-anak sudah berkorban untuk aku. Sekarang aku sudah selesai, merasa sudah anggap selesai saja. Gantian kalian yang panggung. Main di panggungmu kuliner. Jadilah ini, seluruh masakannya itu masakan dia, dan tidak boleh ada nama saya. Namanya Bu Ageng. Tidak Nyonya Butet. Nanti kalau orang datang ke sini mungkin akibat popularitas saya. Saya pengen orang datang ke sini, repeat order ke sini. Karena masakannya? Karena produknya. Lalu anak-anak saya belajar manajemen. Belajar jadi pemimpin. Belajar akuntansi. Semua jadi belajar. Dia waktu itu masih pada kuliah. Jadi belajar leadership juga di sini. Jadi ini seperti sekolah untuk anak-anak saya, panggung eksistensi untuk mendapatkan pengakuan. Yang berprestasi itu dirimu. Dan mengambil peran. Dan yang ketiga yang terpenting, dia bisa memetik kemanfaatan ekonomi. Sehingga andekan, aku ini udah penyakitan, andekan aku stroke, andekan aku mati, aku tidak meninggalkan janda yang teraniaya. Dia punya basis ekonomi. Dan nggak meninggal anak-anak yang terlantar ya. Ya biarlah mereka meneruskan hidup, tapi punya kemandirian, tidak tergantung saya. Karena waktu itu kan aku berpikir, ini hidup tergantung betul pada sumber pendapatan dari aku. Nah kalau aku koet gimana? Berat itu. Jadi aku seluruh tabungan habiskan semua, pakai, bikin semua yang terbaik. Aku udah merasa cukup. Aku main teater sudah
mendapat pengakuan. Ya, siapa yang nggak kenal ya? Udahlah, aku cukup. Udah, saya tidak haus dahaga tepuk tangan. Udah selesai, pernah ditepuk tangan nih udah. Pernah diakui. Udah. Gak banyak orang yang bisa berhenti gitu, Mas. Aku dulu kalau main di teater Gandri, Heru, penulis cerita, itu sudah membayangkan primadona dalam lakon itu saya yang memainkan. Umur 50 saya bilang, stop. Peran ini oleh Heru diarahkan untuk saya yang memainkan. Tahun 2010 itu keluar Gatot, naskah terjemahan dari Hungaria. Saya bilang, tidak. Waktu itu aku Anfal yang pertama, pasang ring pertama. Sudah selesai, Heru, kamu yang main. Heru yang memainkan tokoh itu. Dan bagus dia main. Karena kalau saya tidak tahu diri, tetap pengen jadi primadona terus, jadi bintang terus. Lah kawan-kawan ini kapan jadi bintang? Gila. Gak gampang gitu, Mas. Gak gampang. Banyak ya teman-teman, maaf aja ya. Kadang-kadang sampai ini pun kepengen tetap menjadi bintang ya. Apa tadi haus tepuk tangan ya, Mas? Dahaga tepuk tangan. Aku sangat menyadari itu. Karena aku mempelajari seluruh senior-senior saya problem. Ini banyak masalah orang-orang tua, mentor-mentor saya ini. Oh, ini problemnya lebih ke psikis ini. Megalomania, post-power syndrome. Tetap nggak bisa menerima keadaan kalau bahwa orang panggung itu sudah berubah. Penonton berubah. Penonton berubah, masyarakat berubah, generasi berubah, tubuh juga berubah. Kekuatan tubuh. Saya dulu main monolog bisa 2,5 jam, Mas. Sendiri memainkan sejumlah karakter, lari ke sana kemari, ganti kostum, 2,5 jam. Gendut. Itu umur 40-an. Sekarang saya merasa udah nggak mampu. Sekarang jalan saya harus pakai tongkat. Saya seperti kehilangan keseimbangan. Berarti harus tahu diri, tahu batas. Lah saya sangat itu, Suryo Mentaram itu filosof yang saya idolai. Saya belajar tentang bagaimana seseorang itu belajar ngerem keserakahan. Tak gampang. Susah. Tapi saya mencoba terus. Sama juga dengan penguasa, Mas. Gak gampang berhenti ya. Dahaga kekuasaan. Iya, pengen ditepuk tangan itu terus. Dihormatin terus. Dipasangin karpet merah. Sekarang ini masih nih orang-orang minta foto. Pada suatu hari nanti orang nggak kenal lagi saya, orang nggak minta foto lagi sama aku. Nggak apa-apa. Siap. Menyiapkan diri. Menyiapkan kasur empuk. Sehingga pada saat tua harus terjatuh itu tetap nyaman. Tapi walaupun ini panggungnya Mbak Ruli ini jadi satu kesenangan juga untuk Mas Butet ya. Oh iya. Nerima temen, tempatnya keren banget. Meeting point. Kawan-kawan semua dari Jakarta semua lapis. Sini. Terus ya pada menteri-menteri makan di sini. Jadi teman-teman, saya diajak sini pertama kali oleh psikolog itu Mas Analisa Widyaningrum. Wah, saya bilang keren. Dan ini kayak jalan jaksa kalau Jakarta ya. Banyak bule gitu ya. Iya, seminyak. Seminyaknya yang di Bali. Ya. Kalau Jakarta tuh jalan jaksa. Dan wah, saya kaget gitu. Kok nggak ada nama Mas Butetnya gitu. Jadi itu alasannya gitu. Iya. Tapi ini yang bangun siapa sih Mas? Arsiteknya siapa Mas? Eko Prawoto. Eko Prawoto. Dia yang mendesain kayak di rumah kita di sini ya. Oh, dia ahli. Ahli menciptakan satu bangunan yang sangat homey, sangat mempertimbangkan aspek udara. Iya, ini terasa angin mengalir gitu ya. Nggak perlu AC. Nggak perlu AC, bisa merokok. Apalagi zaman Covid ini kan orang lebih sedang terbuka ya Mas, daripada ditutup-tutup ditutup tembok, ditutup oleh kaca. Terbuka gini orang lebih senang. Keren. Apalagi Mas yang mau dicapai, nggak ada lagi? Apa ya? Selesai. Terserah situ mau tanya apa. Aku kenal Uci. Ya, anak putri kedua ya. Anak saya ya. Ya, dulu pernah jadi finalis di Diplomat Success Challenge dan saya jurinya. Dulu kan kalau nggak salah pakai pengalengan. Gudeg yang dikalengin gitu, pasti jalan ya Mas? Sudah selesai. Jadi ternyata tidak bisa mengembangkan itu karena kesulitan perizinan, begitu rumit, begitu ribet. POM-nya rumit ya. Ya udahlah, kita berakhir di situ. Sekarang malah saya mulai ada kebun, bercocok tanam singkong, ada sama lemon selama pandemi itu. Lalu sekarang berpikir untuk mendevelop si singkong itu. Dan saya mendapat satu informasi menarik. Sekarang ini ada gula bukan dari tebu, tapi singkong. Dan gula itu no gluten.
kalori rendah, cocok untuk orang-orang diabetes. Jadi gitu singkong saya kira punya prospek yang sangat baik. Saya ya belajar sambil jalan. Ada kawan saya yang ahli perkebunan mengurus kebun saya itu. Ya ikhtiar lah. Masa pandemi kita kan tidak boleh takluk oleh pandemi kan. Betul. Kita harus menaklukkan. Ya. Tapi bener loh Mas, saya juga banyak yang ngeluh gitu karena ngurus BP POM gitu ya, untuk teman-teman yang bergerak dalam industri kuliner itu tidak gampang. Butuh waktu lama banget. Jadi saya pikir ya, mungkin teman-teman di BP POM ini mendengarkan. Saya bukan beliau aja yang ngomong ya. Jadi apalagi sekarang, ya industri, home industry, ya UMKM, banyak bergerak di bidang itu. Mbok ya dicepetin gitulah kerjanya. Saya dengar tuh kalau prosedurnya lama banget Mas. Masukin dokumen, berbelas-belas hari, berminggu-minggu baru ditanggapin. Ada revisi, direvisi, lama banget gitu. Dulu ide saya pengalengan itu kan maksudnya, itu kan hanya masalah kemasan untuk produk kuliner di seputaran Jogja. Jadi orang bisa berkreasi, eksperimen kuliner, tapi supaya marketnya luas, dikalengin. Bisa dibawa kemanapun. Dibawa kemanapun. Lalu saya sama Ucis bilang, mari kita ciptakan infrastruktur untuk melengkapi. Jadi para UMKM yang kuliner tidak perlu punya alat pengemas mesinnya kesini itu. Aja ya. Tinggal ngemas di sini. Jadi jasa pengemasan sebenarnya. Oke, Mas Butet, saya tuh mau banget banyak cerita, tapi saya tahu Mas Butet udah ditunggu Mbak Yeni Wahid. Ya. Iya, di mendadak ada undangan. Saya tadi terlambat sampai becek-becek gini. Dikerjain sama Erik Sukamti. Terima kasih Mas, saya doakan sehat. Ya, saya akan ke Jogja dan selalu akan ke sini. Jadi teman-teman, bagi yang belum tahu ya bahwa Mas Butet itu bersama istri punya warung makan enak banget. Nggak ada makannya yang nggak enak. Paru, apa namanya Mas? Ayam penggeng. Ayam penggeng. Lidah masak semur. Ono lele itu ya? Lele ada kepala ikan kakap. Wah, saya tuh lodeh yang seneng. Sayur lodeh itu the best. Sayang, saya kesini udah kehabisan sayur lodeh. Salam untuk mbaknya ya. Salam juga untuk anak-anak. Saya doakan sekali lagi Mas Butet selalu dalam keadaan sehat. Ya, jangan berhenti berkarya Mas. Indonesia kehilangan. Sekali-sekali nongol lah. Kan ada YouTube sekarang. Iya. Baik, kita akan jumpa lagi dengan tokoh hebat saya selanjutnya. Terima kasih Mas Butet. Bye-bye.